Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Menteri dan seluruh jajarannya tentu saja dan Ibu dari KPAI dan sejajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi 8 dan rekan-rekan Komisi 8 yang semuanya saya hormati. Tentu kita menyampaikan apresiasi dan selamat untuk kali ketujuh Ibunya berturut-turut mendapatkan predikat penilaian wajar tanpa pengecualian. Saya kira satu satu capaian yang sangat layak untuk dipertahankan, dikembangluaskan sehingga kita akan bisa menghadirkan sebuah fakta tentang penyelenggara negara dan lembaga-lembaga negara tetap bisa melaksanakan amanahnya dengan yang terbaik. Berikutnya saya ingin masuk ke dalam tema kita pada ini terkait dengan keuangan dan rencana kerja pada tahun yang akan datang. Tadi sudah disampaikan bahwa eh, anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini relatif tidak beranjak jauh dari 291 miliar ke 311 miliar ibunya. Bahkan dari tahun 2023 pagu anggarannya 291 miliar 326 juta sekian. Tahun 2024 naik sedikit menjadi 311 miliar, tapi tahun 2015 menurun menjadi 300,7 miliar. Ini satu hal yang kami terus terang prihatin Ibunya, apalagi mempertimbangkan begitu banyak isu yang tadi disampaikan. Dan apalagi kalau kita juga membaca risalah kerja kita, kita akan dapatkan bahwa pada rapat kerja tanggal 4 Juni tahun 2004, Komisi 8 DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran Kemen PPPA 2025 sebesar 55 miliar, yakni 40 miliar untuk koordinasi strategis di berbagai peraturan perundang-undangan dan 15 miliar untuk peningkatan pengawasan KPAI. Dan bahkan kepada Kemenq, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan tambahannya bukan hanya 55 miliar tapi 70,7 miliar. Tapi pertanyaan kami Ibu, mengapa pada RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya tidak tercantum penambahan yang dimaksud dan anggaran yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti biasa-biasa saja. Padahal seperti yang tadi Ibu juga sampaikan, Indonesia mengalami berbagai peningkatan masalah yang terkait dengan perempuan dan juga anak. Apalagi Ibu pada eh, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, Bapak Presiden Jokowi di Rumah Sakit Sarjito di Sleman, Yogyakarta, menyampaikan permasalahan yang menurut saya sangat serius dikaitkan dengan kementerian kita ini, yaitu betapa tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Di sana disebutkan bahwa angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Secara buruknya kondisi ini berada pada ranking ke-9 dari 10 negara ASEAN. Hanya Kamboja yang kita kalahkan. Kamboja angkanya adalah 218 kasus per 100 ribu ibu melahirkan kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencapai 16,85 per 1000 kelahiran hidup. Itu berada di ranking ke-7 dari 10 negara ASEAN. Kita hanya mengalahkan Kamboja yang angka kematiannya ada 20 per 1000 dan Laos yang angkanya adalah 33 per 1000 angka bayi. Dan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 kasus. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 4.129 kasus. Sementara kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 20.882 kasus. Dan tahun 2023 Ibu meningkat drastis menjadi 29.945 kasus. Nah, kalau ukurannya adalah UNICEF menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2020, rasio kematian ibu menurun sebesar 34% dari 339 kasus menjadi 223 kasus per 100 ribu kelahiran hidup. Artinya di tingkat global justru terjadi penurunan tahunan rata-rata 2,1%. Jadi pertanyaan saya Ibu, begitu seriusnya permasalahan ini, tapi kenapa lagi-lagi negara nggak menambahkan anggaran ya untuk mengatasi masalah yang bahkan Presiden menyampaikan secara terbuka di akhir masa jabatan beliau, kasus ini demikian luar biasa.
Tetapi itu tidak dibarengi dengan solusinya, di antaranya adalah dua. Pertama ada kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ini selalu saya sampaikan. Sewajarnya kementerian ini dan mestinya diusulkan untuk Pak Presiden terpilih yang akan datang, Pak Prabowo, untuk meningkatkan status kementerian ini bukan lagi sekedar kementerian koordinatif, kementerian teknis, dengan anggaran yang lebih meningkat lagi. Karena masuk akan begini terus, akan kapan selesainya, termasuk belum lagi kalau kita bicara tentang stunting, Ibu. Dan belum lagi kalau kita bicara, ya di sini terkait dengan masalah tadi sudah disebutkan tentang disahkannya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Saya ingin menyampaikan bahwa tentang hal ini pun juga sepertinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga belum melakukan advokasi maksimal, anggarannya juga tidak muncul, programnya juga tidak muncul, Ibu. Dari 19 program yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, dari 19 program itu tidak satu pun yang menyentuh tentang undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Padahal masih ada perpres yang belum selesai, perpres yang belum selesai, dan apalagi sosialisasinya pasti itu juga memerlukan anggaran, selain memerlukan program. Jadi menurut saya mestinya programnya juga ada penambahan program terkait dengan sosialisasi undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, dan juga bagaimana advokasi agar program ini benar-benar terlaksana dengan dampak utamanya adalah tadi peningkatan kesehatan dan atau keselamatan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, karena salah satu fokus daripada undang-undang itu adalah tentang kesejahteraan dan keselamatan ibu dan anak pada 1.000 hari pertama dari anak-anak kita tersebut. Saya kira demikian untuk Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk KPAI tadi sudah disampaikan juga laporannya. Saya kira cukup komprehensif ya. Satu hal yang juga saya apresiasi adalah bahwa salah satu program dari KPAI sudah menyebut tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Bagaimana itu dijadikan isu aktual untuk kemudian betul-betul dikawal, dan tentu bukan sekedar dikawal. Ini juga lagi-lagi terkait anggaran. Anggarannya juga malah kalau tadi Ibu Menteri menyampaikan tentang jumlah anggaran itu menandakan kepedulian pemerintah, menurut saya 17 miliar Ibu untuk perlindungan anak dan ibu dan anak, aduh, nggak jadi kemana-mana nih, Ibu. Jadi kalau serius mestinya minimal 170 miliar itu. Dan tapi itu tadi sangat terkait dengan status daripada kementerian ini. Kalau kementeriannya statusnya tidak naik, ya tentu akan gini-gini. Tetapi ketika kemudian angka di depan mata kita sangat jelas dan dibandingkan negara yang lain demikian sangat juga memprihatinkan, seharusnya lah negara sesuai dengan perintah konstitusi hadir betul-betul memaksimalkan kewajibannya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk adalah ibu dan anak. Saya kira demikian dan terima kasih untuk laporannya.